الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والكاملات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاطر الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير البريات. اللهم فصل وسلم وبارك وعظم وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Masyarul hadirin, jamaah kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, pada Jumat kali ini, Jumat yang keempat di bulan Januari 2022 Masehi, Allah masih mengizinkan kita diiringi dengan berbagai macam nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Terlebih-lebih nikmat iman, Islam, sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga dengan asbab tersebut kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini. Tiada lain dan tiada bukan, bersama-sama kita meniatkan dalam hati kita mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala dengan merealisasikan rutinitas kewajiban kita, yakni salat Jumat berjamaah. Seraya mengharap kepada Allah seluruh rangkaian ubudiyah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa Allah terima dengan sebaik-baiknya. Salawat teriring salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita meningkatkan ukuran atau kadar keimanan, ketakwaan, keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti berusaha menjalankan, menunaikan segala perintah-perintah Allah, dan berusaha meninggalkan, menjauhkan dari diri kita segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, agar hidup kita selalu mendapatkan keberkahan, bukan hanya berkah dunia, insyaallah dengan asbab takwa kita akan dimudahkan sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita sudah berada atau di awal-awal tahun baru ini, baru minggu keempat. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini amal ibadah kita meningkat lebih baik daripada tahun yang kemarin. Bila mana tidak ada perubahan, itu termasuk orang yang rugi.
apalagi kalau seandainya selalu ada kemunduran dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan sekali lagi Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita, kesabaran untuk selalu menjalankan dalam taat kepadanya di tahun yang akan datang ini atau yang tahun ini. Masyarul hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain merupakan makhluk yang paling luar biasa, makhluk yang teristimewa, makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Laqad kana lakum fi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sangat jelas manusia adalah makhluk yang paling sempurna di mata Allah. Bahkan lebih mulia dibandingkan dengan malaikat Allah, bahkan bisa juga lebih buruk, lebih hina dibandingkan dengan musuh-musuhnya Allah, yakni syaitan dan iblis. Tergantung dari amaliyah kita, amal ibadah kita ketika hidup kita di dunia ini. Masyarul hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita kembali kepada manusia. Manusia kenapa dikatakan dilebihkan atau melebihi daripada dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain? Salah satu contoh Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan dengan makhluk-makhluk yang lain adalah masa kehidupannya, bahkan tempat kehidupannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu tuh. Yang diawali dikatakan dengan alam ruh. Setelah alam ruh berapa lama wallahu alam pindah atau dipindahkan oleh Allah yang dikatakan dengan alam rahim atau alam kandung. Umumnya manusia di alam kandung 9 bulan 10 hari. Setelah alam kandung kita merasakan atau alam rahim, Allah pindahkan yang saat ini kita berada di alam yang ketiga, yakni alam dunia. Alam dunia yang kita pijak ini berapa lama? Wallahu a'lam bissawab. Bisa 10 tahun, bisa 20 tahun. Namun karena kita sebagai umatnya baginda Rasulullah, umumnya umatnya Rasulullah baina sittina wa sab'in, antara 60 dan 70 tahun. Namun kehidupan di dunia ini walaupun yang singkat, walaupun yang sesaat, merupakan jadi had, jadi ukuran baik dan tidak baiknya tuh manusia ke depan. Tergantung dari kita. Semakin banyak kita takarub kepada Allah, semakin kita banyak beribadah kepada Allah, kita akan menjadi manusia yang baik, manusia yang selalu dimudahkan kehidupan-kehidupan yang akan datang. Namun sebaliknya, bila mana kita hidup di dunia ini sesaat, dipergunakan kehidupan kita yang tidak atau yang dilarang oleh Allah, perbuatan-perbuatan yang selalu kita kerjakan yang dilarang oleh Allah, maka manusia tersebut suatu saat ke depan akan hina di mata Allah, akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin jamaah kaum muslimin salat Jumat rahimakumullah. Kehidupan yang akan datang masih panjang, sangat-sangat panjang setelah kehidupan dunia ini. Sampai-sampai baginda Rasulullah berpesan kepada Abi Dzar, ya Abu Dzar, jaddid as-safinata fa innal bahra amik. Perbaharuilah kapalmu ya Abu Dzar, karena laut itu sangatlah dalam. Artinya apa? Kehidupan ke depan masih sangat panjang, butuh bekal yang sungguh luar biasa ketika kamu hidup di dunia ini. Kehidupan yang di depan mata tiada lain dan tiada bukan, yang harus kita camkan, yang harus kita pikirkan, yakni adalah kehidupan alam barzakh atau yang dikenal dengan alam kubur. Al-qabru manzilun min manazil akhirah, suatu tempat daripada tempat-tempat akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun alam kubur belum kita masuki,
belum kita rasakan. Namun bila mana kita dekat para alim ulama, dekat para guru-guru agama, insya Allah alam kubur kita dapat pahami. Namun bila mana kita tidak dekat kepada guru-guru agama, maka tidak kita pahami apa itu alam kubur yang sebenarnya. Ada satu kitab kecil, namanya kitab Daqaiqul Akhbar. Fikul yaum, fikul sah, alam kubur memanggil-manggil kita, menginformasikan kepada kita, kepada manusia yang masih hidup di dunia. Apa kata alam kubur? Hai manusia, camkan olehmu, suatu saat kamu akan memasukiku. Ingat, ana baitun minat turab. Aku ini adalah satu tempat, satu bangunan yang terbuat dari tanah, dinding tanah, atap tanah, lantai tanah, semuanya dari tanah. Maka kau jangan bangga, hai manusia, jangan sombong, hai manusia, ketika hidup di dunia. Rumah mewah, beralaskan marmer, berdindingkan marmer, rumah yang sangat megah, belum tentu akan menjadi jaminanmu dia masuk dalam rumahku, rumahmu seperti ketika di dunia. Camkan itu, hai manusia. Ana baitut turab. Ingat, aku terbuat dari tanah. Yang kedua, ana baitu zulmah. Aku ini satu tempat yang sangat gelap gulita. Suatu saat kamu akan memasukiku, kata alam kubur. Oleh karena itu, hai manusia, ketika kamu berada di dunia, rumahmu megah, terang, bersinar, bercahaya, tidak menjadi jaminan masuk ke dalam kubur rumahmu akan terang. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Ana baitul baik. Aku adalah satu tempat yang terbuat, aku adalah satu tempat yang sangat sempit dan sempit. Seringkali kita melihat ketika orang menggali makam, berapa luasnya makam? Umumnya 2 meter kali 1 meter. Aku sangat sempit, jangankan bisa lari, berdiri, duduk pun sangat sulit. Janganlah kamu sombong, hai manusia, ketika kamu hidup di dunia, punya rumah mewah, lahan yang luas, kamarmu luas, belum tentu kamu masuk ke dalamku akan menjadi luas seperti kamu hidup di dunia. Ma'asyiral hadirin, jamaah kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Walaupun seperti itu dijelaskan, ada satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Subul Salam. Ada 4 hal, 4 perbuatan yang dapat membuat alam barzah kita, alam kubur kita yang tadinya sempit menjadi luas, yang tadinya gelap menjadi terang. Apa kata baginda Rasulullah? Lazimu ala sholat. Perhatikan sholat yang 5 waktu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelihara dengan sebaik-baiknya. Kalau kita muhasabah atau kita payun, sudah seberapa banyak kita meninggalkan ibadah sholat dari semenjak kita balik sampai saat ini. Jangankan yang lalai, yang kita tinggalkan pun sudah pernah kita meninggalkan. Dalam kitab Ahwalul Insan, satu kali kita meninggalkan ibadah sholat 2000 tahun di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, kata baginda Rasulullah, ingin alam kuburmu yang dikatakan raudhah min riyadil jannah, lazimu ala shadaqah. Jadilah manusia yang murah tangan, yang suka membantu, yang suka memberi. Bila mana ada bangunan untuk kemaslahatan, terutama tempat ibadah, marilah kita ulurkan rezeki kita, sisihkan rezeki kita. Berapapun yang penting ikhlas.
Bila mana ada keperluan-keperluan atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sifatnya maslahat, sisihkan rezeki kita untuk mereka. Masyarul hadirin jamaah kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bahkan Allah jelaskan dalam surah Al-Munafikun, tidak ibadah-ibadah yang lain yang disebut oleh ahli kubur. Yang disebut-sebut adalah sedekah. Yang disebut-sebut adalah infak. Banyak manusia nanti di dalam kubur dia meraung-raung minta dikembalikan. Apa kata Allah dalam surah Al-Munafikun? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaka wa aku minas salihin. Kembalikan ya Allah, walaupun sesaat, walaupun sehari, saya akan bersedekah. Makanya ketika manusia sudah mendengar ayat ini merupakan tazkirah, teguran buat sebagai manusia yang banyak rezekinya. Janganlah menjadi musuh-musuhnya Allah. Janganlah manusia-manusia yang menjadi musuhnya Allah yang dikatakan bakhil. Innal bakhila aduwwullah. Orang bakhil adalah musuhnya Allah. Jangankan masyarakat biasa, seorang kiai pun kalau dia bakhil, dia pelit, doanya judba ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ilmunya segudang. Masyarul hadirin jamaah kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga kata baginda Rasulullah, lazimu ala zikri. Biasakan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin rumah kita di alam barzah bagus, ingin rumah kita tempat-tempat tinggal kita jadi katakan robah min riyadil jannah, perbanyaklah kita berzikir kepada Allah, bertasbih, bersalawat dan lain sebagainya. Yang keempat kata baginda Rasulullah, lazimu tilawatul Quran. Perbanyaklah kamu membaca Al-Quran. Insyaallah empat perkara ini, empat hal ini akan menjadi jaminan hidup kita setelah kehidupan dunia yang dikenal dengan kehidupan alam barzah akan diselamatkan. Bahkan sering kita minta raudhah, taman min riyadil jannah, daripada tamannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan kita selalu melalui kesingkatan ini atau yang dikatakan sesingkat ini di dunia, Allah berikan kemudahan, kelancaran sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diselamatkan daripada berbagai macam kehidupan di dunia sampai kehidupan atau gelombang kehidupan akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minat taqwa wal istiqamah wahdina ila shiratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fil ilahiyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa rasulah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وارحمنا والمؤمنين والمؤمنات واصلح لنا والمسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى. يا الله يا كريم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ثبت قلوبنا يا الله على دينك. ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول أمورنا يا الله لأجل العبادة. اللهم طول أمورنا يا الله لأجل العبادة. طول أمورنا يا الله لأجل العبادة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم بارك لنا في أولادنا ولوالدينا ولإخواننا ولمشايخنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقنا ووفقكم بطاعتك وارزقنا برهم. ربنا الله اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر. قيموا الصلاة.